Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang kini telah bebas menikmati indahnya pendidikan di negeri ini. Berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional, kita tidak boleh melupakan jasa dari salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Nasional, sosok pahlawan yang telah mengangkat derajat pendidikan di negeri ini. Nah, agar lebih mengenal sosok Ki Hajar Dewantara, simak video ini. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari lingkungan keraton Yogyakarta, yaitu dari keluarga Kakipatan Pakualaman dengan nama Raden Mas Suwardi Soeringingrat. Sebagai golongan Ningrat Soewardi mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan yang layak oleh kolonial Belanda yang mengamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Kemudian sempat melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai selesai karena beliau sakit. Setelah tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya, Suwardi mengawali karirnya dengan bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar antara lain di Seditomo, Medan Java, The Express, Toesen, Hindia, dan lain-lain. Suwardi tergolong sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain ulat sebagai wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik pada tahun 1908. Beliau bergabung dengan organisasi Budi Utomo bersama Douwer Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ia mendirikan Insiden Partis yang merupakan partai politik utama yang beraliran nasionalis. Namun partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari pemerintahan kolonial Belanda karena dianggap membangkitkan dan menentang kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk pribumi untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan negara Belanda dari penjajahan Prancis. Hal itu menimbulkan reaksi kritis dari kalangan nasionalis termasuk Suwardi. Suwardi melancarkan kritikannya melalui salah satu tulisan cukup terkenal, yaitu Als ik eens Nederlander was, yang berarti andai aku seorang Belanda. Tulisan beliau ini kemudian dimuat di surat kabar di Express pada tahun 1913. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Karena tulisan-tulisannya itu, ia kemudian dijatuhkan hukuman interner atau hukum buang tanpa proses keadilan. Atas permintaannya, ia dihukum buang ke Pulau Bangka. Namun atas permintaan kedua rekannya dari Tiga Serangkai yang juga mendapatkan hukum buang karena membela Suwardi hingga dibuang ke Belanda. Kesempatan itu mereka gunakan untuk mendalami dunia pendidikan. Soewardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Pengalaman mengajar yang ia peroleh kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu Perguruan Taman Siswa. Saat berusia 40 tahun ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara.
ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksud supaya dia dapat bebas dengan rakyat baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi Ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia hingga sekarang. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Nama Ki Hajar Dewantara tidak hanya dibadikan sebagai nama seorang tokoh pahlawan yang tanggal kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nama Ki Hajar Dewantara juga dibadikan sebagai salah sebuah kapal perang Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Dan potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1968. Nah, itulah sepenggal sejarah perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan nasional, sang Bapak Pendidikan Nasional.